Dalam hal ini sebenarnya Kementerian Agama harus mengambil peran, karena tapi sebenarnya bukan juga ranah Menteri Agama ya, karena memang begini, jadi harus dibuktikan memang apakah benar bahwa mereka ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Karena jika itu tidak benar, ya, jika itu adalah merupakan pengakuan bohong, itu bisa sebenarnya mereka telah melakukan pembodohan yang sangat luar biasa. Dari hasil pembodohan itu, mereka menerima hasil. Ada keuntungan yang mereka peroleh. Ya, dari status sosial sudah sangat jelas. Mereka sangat diuntungkan dengan menyandang gelar Habib atau Habaib, ya kan? Kalau status sosialnya diuntungkan, sudah pasti juga dari segi finansial mereka juga akan mendapatkan keuntungan. Ini sebetulnya harus dibongkar. Jadi saya sangat setuju dengan tes DNA, ya, tes DNA seluruh gerombolan itu, ya, apakah benar mereka, itu dia ya. Karena mereka terlalu berani ya, mereka ini nekat, sampai-sampai si Bahar bin Smith itu tadi berkata dengan lantang bahwa bubarkan Al-Zaitun, ratakan. Ini kan perkataan yang tidak terpuji. Kalau memang benar dia adalah seorang keturunan Rasulullah, Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Apalagi terhadap sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang sudah jelas saja, katakanlah kafir Quraisy pada saat itu, ketika Futuh Mekah terjadi, maka Rasulullah tidak melakukan balas dendam kepada kafir Quraisy yang notabene mereka adalah sangat keras memusuhi Nabi Muhammad. Tapi ketika Futuh Mekah tidak ada pembalasan, padahal sangat bisa dilakukan oleh Muhammad saat itu. Nah di sini ya, jadi para habaib itu hanya membuat sebuah keonaran di masyarakat, ya. Ini bahaya untuk keutuhan bangsa dan negara. Jadi eksistensi para habaib ini mengancam persatuan Indonesia. Kita bisa lihat ya dari ceramah-ceramahnya, sama sekali ceramah-ceramahnya berisikan provokasi, bernarasikan propaganda, ya, sehingga yang menjadi korban adalah ya, bangsa Indonesia itu. Sementara para ulama-ulama Nusantara, termasuk Abdul Salam Banyu Gemilang, beliau itu adalah asli putra Gresik, ya. Beliau lahir di Desa Sembung Anyar, ya, Kecamatan Dukuh, kemudian Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ini asli putra daerah, ya, bukan pendatang, dan jelas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Mendirikan pesantren dengan biaya dari umat, ya, dan pesantren itu bayarannya itu tidak tinggi dihitungnya, karena pesantren Mahat Al-Zaitun itu mengenakan biaya pendidikan itu hanya $3,5 kalau tidak salah, seperti itu ya. Ya kalau dirupiahkan sekitar 50-60 juta lah ya. Dan itu untuk pendidikan selama 6 tahun, ya, tingkat SMP dan
SMA. Kalau bulanannya, ya bisa juga dibayarkan secara bulanan. Untuk makannya, 1 bulan 800.000 dengan 3 kali makan. Coba dihitung, sangat murah. Itulah kontribusi Abdus Salam Panji Gumilang kepada bangsa Indonesia. Apabila dibandingkan dengan kontribusi dari si gerombolan tadi gitu ya, termasuk si Bahar itu, ya kan? Apa kontribusinya Bahar kepada bangsa Indonesia ini? Sudah berapa orang santri yang diluluskan dari, katakanlah ya, hasil didikan si Bahar Smith? Kok bisa-bisanya dia mengancam, membuat sebuah statement propaganda, ya, ratakan Al-Zaitun. Dari situ saja sebenarnya orang ini sudah tidak layak menyandang gelar sebagai muslim. Karena muslim itu artinya adalah orang yang menyelamatkan, orang yang meneduhkan, mendamaikan, mensejahterakan. Muslim itu artinya begitu. Bukan justru menjadi seorang provokator atau seorang propaganda. Maka sekali lagi, polemik nasab harus segera diakhiri. Kementerian Agama harus turun, pemerintah harus turun dalam hal ini. Mungkin bisa Kementerian Kependudukan, ya, tentang status kewarganegaraan gitu. Sebenarnya siapa mereka ini? Lahir di mana mereka? Ya kan? Dan saya pesan sebenarnya, bubarkan saja itu yang namanya Robito Alawiyah. Karena saya juga mendengar bahwa di Robito Alawiyah ini ada jual beli gelar Habib gitu. Ini mengerikan sekali gitu. Itu informasi yang saya peroleh. Ya, ada sebuah transaksi jual beli. Ya. Jadi sebenarnya Habib itu adalah sebuah gelar yang diberikan oleh Robito Alawiyah, sehingga ketika seseorang sudah menyandang gelar Habib, Habaib gitu kan, itu secara politik, secara status sosial itu sangat diuntungkan, juga secara finansial. Maka sebenarnya di situ ada sebuah delik pidana. Di sana ada delik pidana, di mana seseorang ya membohongi, menebarkan sebuah kebohongan tentang status dirinya, tentang posisi dirinya, gitu. Ya, kalau mau dikembangkan, tapi sebetulnya ya kembalikan pada negara. Ya, yang jelas negara harus hadir untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat beragama. Bukan hanya umat Islam, tapi juga adalah merupakan umat beragama. Karena tanpa ada sebuah peran pemerintah, ya, jadi disitulah peran negara, disitulah peran pemerintah. Untuk apa kita bernegara? Untuk apa kita mempunyai pemerintahan? Kalau polemik yang terjadi di tengah masyarakat, negara tidak bisa menyelesaikan. Ya, jadi seharusnya konflik horizontal, konflik agama, apapun itu, negara harus cepat mengambil langkah. Negara harus sesegera mungkin melakukan sebuah tindakan penyelesaian. Ya, jangan biarkan Indonesia ini hancur berkeping-keping. Jangan dibiarkan polemik nasab ini terus berkepanjangan, sehingga menimbulkan sebuah asumsi-asumsi liar di tengah-tengah publik atau di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia atau negara harus cepat, tepat dalam mengambil langkah. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah masukan kepada negara agar negara segera mengambil sebuah tindakan yang tegas dan terukur sebagaimana pemerintah membubarkan FPI. Jadi kita harus juga ingat, jadi tindakan negara dalam membubarkan ormas Front Pembela Islam ini ternyata harus kita apresiasi, ya. Karena dengan FPI-nya para gerombolan habaib itu merasa mampu menandingi kekuatan negara. Ini bahaya. Jadi dalam hal ini Presiden Joko Widodo sangat peka dan tepat dalam mengambil langkah. Karena ini sudah over, sudah ya bisa sampai kepada titik abuse of power. Ya, sudah hampir kepada titik abuse of power, di mana ormas bertindak melampaui dari kewenangannya. Sebagaimana MUI, jadi ingat lagi MUI, ya, gitu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.